Untuk pembuatan website, kita pergi kepada bagian website. Kemudian kita klik configuration, lalu kita klik setting. Di sini saya tidak membuat website baru, tetapi mengganti nama websitenya yang sebelumnya My Website menjadi Exhibit My Solution. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan mendesain website. Untuk skenario website, pertama kita login kepada Odoo, kemudian kita buka modul website. Lalu seperti ini tampilannya karena belum kita desain. Kemudian untuk mendesainnya kita klik bagian edit. Lalu kita bisa menambahkan seperti blog, customize, dan juga tema. Pada bagian tema ini ada colors yang bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu ada bagian tema yang bisa kita ganti dan lain-lain. Pada bagian atas saya akan menambahkan back cover. Lalu saya customize di sini untuk bagian backgroundnya. Kita ganti pada bagian gradient dan saya memilih yang ini. Untuk kata-katanya di sini saya akan mengubah dengan kata-kata yang sudah saya siapkan pada master data. Kemudian di sini kita tinggal copy. Untuk sub headline-nya juga sama, kita copy saja. Kemudian kita juga menambahkan call to action-nya. Di sini saya akan menambahkan tombol contact us. Selain itu, pada bagian tulisan ini saya akan menambahkan animasi, yaitu di sini animasi zoom out. Dan pada bagian sub headline-nya saya akan menambahkan animasi yaitu zoom in. Jika sudah, kita klik save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, selanjutnya saya akan menambahkan untuk highlight layanan unggulan. Untuk highlight layanan unggulan, saya akan menambahkan blog fitur di sini. Features. Kemudian saya akan mengganti pada bagian nama dan juga gambarnya. Yang pertama ada meeting. Untuk menambahkan satu lagi yaitu exhibition. Di sini kita klik bagian cost, lalu kita pilih dia menjadi 4. Kemudian pada bagian ini kita akan ganti jadi exhibition. Lalu selanjutnya untuk kata-kata di bawahnya atau penjelasan singkatnya juga sudah disediakan, yaitu yang pertama untuk meeting adalah ini. Kemudian kita akan mengganti logo-logo di sini sesuai dengan namanya. Yang pertama kita klik bagian foto, lalu pada bagian icon kita klik replace. Jika tidak ada logonya di sini, kita bisa menambahkan image. Kita upload dari perangkat kita klik upload an image, lalu kita pilih. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa logo. Kita double klik, lalu logonya akan sudah terubah. Begitu juga untuk bagian insentif, convention, dan juga exhibition. Karena ini dirasa terlalu besar untuk size-nya di sini, saya akan mengubah menjadi 50%. Kemudian untuk memperjelas pada bagian atas ini saya akan menambahkan heading dulu sebagai tanda bahwa ini merupakan beberapa layanan. Kita akan mengambil datanya. Kita akan mengambil datanya dari sini. Itu highlight layanan unggulan. Lalu di sini saya juga akan menambahkan sub headline-nya. Lalu jika sudah kita klik save, setelah membuat layanan unggulan, selanjutnya saya di sini akan menambahkan beberapa logo klien ternama seperti ada Pertamina, Apple, CVS Health, Chevron, Ford, dan juga IBM. Kita kembali kepada bagian edit.
Untuk blocks-nya saya di sini akan menggunakan yang reference. Sini kita ganti menjadi our client. Untuk bagian subheadline-nya saya juga akan menambahkan kata-kata seperti ini. Kita copy saja. Lalu untuk logo-logonya di sini bisa kita replace. Kita klik pada bagian logo. Lalu pada bagian image kita klik replace. Kita upload logo-logo yang sudah kita siapkan. Begitu cara untuk mengganti dan mengupload logo-logonya. Setelah membuat our clients dan menyimpannya, selanjutnya kita akan menambahkan portofolio singkat. Di sini kita kembali kepada bagian edit, lalu saya akan menggunakan blocks carousel. Di sini terdapat beberapa, lalu bisa kita edit untuk infonya dan juga keterangannya. Sebelum menambahkan untuk portofolionya, di sini saya akan menambahkan title-nya, yaitu. Kemudian di sini saya akan mengganti kata-katanya dan juga gambarnya. Yang pertama yaitu ini, acaranya adalah konferensi tingkat tinggi G20 Bali. Untuk kata-katanya yaitu untuk mengganti gambarnya, pada bagian slide 1 ini, pada bagian image kita klik replace. Kita cari gambarnya. Pada bagian more info, di sini saya akan membuat link yang akan nanti menuju kepada info lebih lanjut. Caranya di sini kita klik save dahulu. Lalu pada bagian site kita pergi ke page. Kita klik new di sini. Kemudian kita pilih salah satu template yang ada. Kita klik gunakan, lalu di sini saya akan buat more info untuk KTT G20. Kita unchecklist bagian add to menu supaya dia tidak muncul pada bagian bar atas, lalu kita klik create. Setelah itu pada bagian ini kita bisa mengedit. Sini pada tidak lupa untuk gambar kita juga bisa edit. Kita double klik atau kita replace, kita masukkan gambar yang ada, lalu kita klik save. Jika sudah, kita kembali ke website dan kita akan memasukkan link untuk KTT G20 ini pada bagian more info. Kita klik pada bagian more info, kita klik edit link, kita cari di sini more info KTT G20, lalu kita klik save. Setelah itu jika kita mengklik untuk more info pada bagian KTT G20 ini, dia akan pergi ke halaman yang sudah kita buat tadi. Begitu untuk seterusnya. Di sini saya sudah membuat untuk beberapa our best event-nya dan juga sudah menglink pada bagian more info untuk info lebih lanjut mengenai event-event ini. Kemudian pada our client-nya tadi saya pindahkan ke bawah. Selanjutnya saya akan menambahkan testimoni dari klien. Saya akan menggunakan blocks quotes di sini. Kemudian saya akan mengganti dengan kata-kata. Kemudian saya akan mengganti dengan kata-kata untuk testimoni yang telah disiapkan. Berikut data-data dari testimoni klien. Saya akan langsung memindahkannya ke dalam desain website.
Di sini saya telah menambahkan untuk marketing promo akhir tahunnya. Kemudian pada bagian atas ini saya akan menambahkan untuk menu About Us. Caranya pada bagian side kita pergi kepada menu editor, lalu kita klik add menu item. Namanya di sini adalah About Us. Untuk URL-nya kita pilih yang sudah tersedia, lalu kita klik OK. Di sini kita bisa mengeditnya jika ada yang perlu dirubah. Kemudian kita klik save. Maka di sini sudah muncul untuk bagian About Us. Di sini kita klik, lalu kita klik edit untuk menambahkan blocks-nya. Di sini pertama saya akan menggunakan blocks picture. Kemudian saya akan mengedit beberapa kata-katanya di sini. Lalu pada bagian sub headline-nya di sini saya akan mengganti menjadi tagline perusahaan. Untuk fotonya di sini saya akan mengganti menjadi logo perusahaan. Jika sudah, pada bagian ini untuk keterangannya saya hapus. Lalu saya akan menambahkan blocks text untuk membuat rincian mengenai perusahaan. Di sini saya sudah merapikan untuk bagian mengenai About Us, lalu jangan lupa klik save. Di sini saya juga sudah mengubah pada bagian footer-nya, mengganti pada bagian ini About Us-nya, lalu alamat, nomor HP, dan juga email perusahaan. Jika sudah semua, kita klik save. Maka sudah selesai desain dari website. Selanjutnya di sini saya akan membuat tiket untuk event. Pertama kita klik pada bagian event, kemudian kita klik create event. Lalu untuk nama event di sini sudah saya siapkan datanya. Kita tinggal mengcopy paste ke dalam sini. Kemudian untuk tanggal, misalnya kita buat pada tanggal 21. Untuk jamnya di sini kita buat pukul 9 sampai dengan pukul 4 atau pukul 16. Untuk time zone-nya di sini Asia atau Jakarta. Kemudian untuk venue-nya di sini kita sesuaikan yaitu Gelora Bung Karno. Kita search more, lalu kita cari. Kemudian di sini kita bisa melimit registrasinya, tapi di sini saya tidak akan melimit. Kemudian kita akan membuat tiket. Pertama kita klik outline. Lalu kita ganti di sini regular. Yang pertama ada regular tiket. Harganya yaitu 80.000. Kemudian di sini ada VIP tiket dengan harga 120.000. Lalu jika sudah kita klik save dan kita dapat melihat pada bagian website tadi, kita kembali ke bagian website, kita klik event. Di sini kita klik publish untuk eventnya supaya dapat dilihat. Nah, pada bagian ini juga kita bisa mengedit untuk deskripsinya. Kita klik edit di sini. Kemudian kita copy deskripsi. Kemudian untuk bagian gambar ini bisa kita ubah gambarnya. Pada bagian customize kita pilih image, lalu kita upload gambarnya. Jika sudah, kita bisa klik save. Jika sudah diklik save, tampilannya akan seperti ini, berubah sesuai dengan
yang kita sesuaikan tadi, kita bisa kembali, maka eventnya di sini sudah bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Adawi Afiliani dengan NIC CP205. Saat ini saya akan berperan sebagai staff website di mana saya akan membuat 4 skenario, yaitu pembuatan helpdesk, di mana akan membuat satu helpdesk yang akan masuk ke project. Lalu yang kedua yaitu survei, pembuatan survei yang dimana akan diisi oleh customer, dan live chat di mana nantinya live chat ini akan berhubungan dengan CRM, dan yang terakhir yaitu forum. Baik, langsung saja. Untuk skenario pertama mungkin akan saya mulai dengan pembuatan live chat. Baik, untuk memulai pembuatan live chat ini, terlebih dahulu kita masuk pada konfigurasi, lalu kita masuk ke chatbot, lalu kita membuat new chatbot. Nah, di sini ada chatbot name, di mana nanti chatbot name ini akan sebagai nama chatbot nanti kita saat di live chat. Yang kedua yaitu ada script, di mana nantinya pesan ini akan otomatis masuk ke customer. Kita bisa add line di sini. Di sini kita bisa misal tulis hi. Lalu step type-nya di sini ada question, email, phone, forward to operator, free input multi-line, dan create late. Untuk membuat live chat yang berhubungan kepada CRM, kita harus membuat satu script, di mana script itu step type-nya yaitu create lead. Lalu kita bisa masukkan sales team-nya yaitu sales agar dia bisa masuk ke CRM. Di sini ada only if. Only if itu bersyarat, seperti syarat, di mana nanti kalau misalnya kita mengklik event itu, maka dia akan mengarahkan ke CRM. Di sini saya sudah membuat satu channel, yaitu channel Exhibit One Miche. Kita bisa lihat chatbotnya. Maksud saya kita ke chatbot terlebih dahulu. Lalu chatbot di sini Exhibit One Miche, di mana type-nya itu pertama questioning, supaya saat klien menekan jawaban itu atau menekan opsi itu, maka bisa diarahkan ke create lead. Lalu di sini ada forward to operator. Forward to operator itu kita diarahkan ke operator yang bertanggung jawab pada hal itu. Nah, lalu ada teks juga, di mana itu akan muncul pesan otomatis sebagai teks. Lalu chatbot ini kita masukkan kepada channel kita. Kita masukkan ke dalam channel rules. Lalu kita bisa add line. Lalu kita bisa show with notification. Show with notification artinya maka saat customer menambahkan atau mencet sesuatu, maka ada notifikasi yang masuk atau open automatically, mana nanti langsung terbuka pada halaman itu, atau bisa kita hide dan kita bisa show. Itu perbedaannya show dengan with notification, yaitu show tidak akan ada suara yang berbunyi. Di sini kita bisa masukkan chatbot tadi seperti Exhibit C, lalu bisa kita tambahkan country. Country itu hanya khusus pada negara itu. Namun karena kita perusahaan Exhibit One Miche yang buka dimanapun atau yang berhubungan dengan negara lain, maka kita tidak mengisi itu. Maka langsung bisa kita save dan kita coba tes di halaman website. Live chat ini juga berhubungan dengan dengan website, di mana akan muncul fitur seperti ini. Diklik di bawah kanan, kita bisa tekan. Nah, tadi seperti yang tadi saya bilang, akan muncul questioning. Seperti questioning yang akan muncul seperti ini. Misal kita tekan acara, nah akan muncul teks lagi, lalu dia akan melihat apakah ada operator yang masuk. Nah, karena kita memakai akun operator kita, makanya dia tidak dapat melihat operator yang masuk, karena kita bukan sebagai customer. Maka dia akan masuk ke CRM. Namun saya tidak dapat memperlihatkannya karena saya terbatas akses. Lalu skenario kedua mungkin kita bisa bikin helpdesk. Helpdesk ini
nanti kita seperti buat new helpdesk, atau kita bisa langsung ke websitenya. Nah, kalau di website ini, maka yang customer yang mengisi. Nanti dari isian customer itu akan masuk ke dalam modul helpdesk kita. Seperti contohnya kita contohkan dulu terlebih dahulu. Phone-nya, lalu emailnya misalnya ini. Misal produknya yang kita mau itu seminar basic, lalu subjeknya. Sticker type itu berdasarkan output questioning, yaitu pertanyaan, isu berupa isu, repair yaitu perbaikan, dan maintenance juga perbaikan. Deskripsinya kita bisa isi, lalu kita bisa isi file, dan kita langsung submit saja. Karena tidak terdapat @email.com atau di depannya. Nah, setelah itu, maka akan muncul ke dalam inbox kita. Nah, ini kita bisa bikin priority. Misalnya, priority kita bikin itu 5. Lalu start date-nya itu adalah tanggal dimulainya kasus ini. So, ini. Dan end date-nya misal hari tanggal 26. Nah, karena kita sebagai tim helpdesk, lalu ini yang saya sebut sebagai mengarahkan ke dalam project. Nah, nanti akan masuk ke dalam project. Tadi dia mengisi seminar basic, lalu create text. Lalu kita buildable itu akan ada build atau tidak, dan list update-nya itu tanggal terakhir pengupdatean data ini, dan ada reply date, yaitu tanggal pesan ini di-reply. Lalu ada customer rating, di mana kita bisa merating customer kita, lalu attachment, di sini kita bisa isi nama, lalu file untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, lalu bisa kita maaf, saya lupa untuk mengisi seminar service produk tersebut. Lalu kita isi separately. Nah, misalnya proyek ini sudah menangani kasus ini atau sudah memberikan jawaban, kita juga bisa memberikan jawaban dan kita bisa mengarahkan ke dalam proyek jika masalahnya lebih lanjut. Nah, jika sudah, maka kita bisa kasih ke draft. Kita tadi sudah mengisi, berarti kita masukkan ke draft. Lalu tadi kita juga sudah mengisi proyeknya, maka kita sisa menunggu si proyek ini akan mengisi. Lalu terakhir, jika tim proyek tersebut sudah mengisi atau sudah memberikan jawaban, kita bisa langsung dankan. Nah, setelah dan ini, kita bisa menanyakan pada customer apakah jawaban ini bagus atau apakah jawaban ini diterima. Lalu jika diterima, maka kita bisa close. Ataupun kalau misalnya kasus ini tidak sesuai dengan bidangnya atau di luar dari tanggung jawab kami, kita bisa kasih cancel. Nah, seperti itu dari tim helpdesk. Di sini juga ada report, di mana akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari customer. Lalu ada konfigurasi, yaitu Teams-nya, tim siapa-siapa saja Teams-nya, lalu ada tag, di mana ini berhubungan dengan apa nih tag-nya itu. Lalu ada stage, yaitu mengenai progress helpdesk ini. Lalu ada type, yaitu tentang type question-nya atau type helpdesk-nya. Lalu yang ketiga, yaitu kita bisa membuat
forum. Maaf, ternyata ada kesalahan. Saya salah mengecek. Ternyata forum bukan bagian dari skenario dan juga bukan tidak terintegrasi dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dibuatkan kolom forum. Makanya kita langsung lanjut ke skenario terakhir yaitu survei. Untuk membuat survei sendiri, kita bisa ke new survey. Kita bisa masuk ke mode survei terlebih dahulu, baru new survey. Lalu di sini ada 4 tahap, ada 4 macam, di mana ada survei, ada live session, ada assessment, dan custom. Survei ini uh, mengenai bagaimana sih kualitas yang kita bisa bikin, atau yang kita harap, atau yang teman, atau yang customer kita lihat dari kita. Lalu di sini ada craft live session, biasanya itu saat ujian, itu akan ada seperti quizzes. Dia akan dia akan menunggu peserta terlebih dahulu. Nah, setelah itu si responsible ini atau si penanggung jawab ini akan memulai live tersebut atau session tersebut. Lalu di sini ada assessment di mana itu yaitu ujian, seperti ujian atau seperti Google Form. Lalu di sini ada nama survei, di sini ada penanggung jawab, dan di sini ada title atau pertanyaan. Kita coba isi dulu terlebih dahulu. Lalu di sini ada title, kita bisa add question untuk menambahkan pertanyaan. Di sini ada question dan di sini ada answering. Nah, jika di sini ada 8 tahap yaitu multiple choice, only one answer, di mana hanya bisa satu dijawab. Lalu di sini ada multiple choice, multiple answer allow, seperti contoh ini, dapat mengisi 2 jawaban. Lalu di sini multiple line text box, kita bisa mengisi jawaban dengan text box atau multi ya. Lalu single line text box seperti ini, lalu numerical value seperti ini, lalu date seperti ini, lalu date time seperti ini, lalu matrix yaitu seperti ini. Lalu kita coba dengan menggunakan multiple choice only one answer. Kita coba isi. Nah, atau bisa kita isi. Lalu di sini ada show command file, lalu ada triggering answer, question time limit yaitu batasan waktu, lalu ada mandatory answer. Di sini saya sudah membuat survei. Kita bisa close ya, atau kita bisa hapus di sini. Seperti survei yang kali ini. Nah, di sini kita bikin karena kita ingin melihat kualitas pelayanan kami atau kualitas pelayanan Exhibit One itu gimana pada klien, kita mengambil tipe survei dengan nama survei yaitu feedback kualitas pelayanan kami. Responsible-nya yaitu saya sendiri. Lalu di sini ada title atau pertanyaan, lalu ada question and type tadi, lalu ada jika kita tekan maka akan muncul jawabannya. Lalu di sini ada option yaitu mengenai questionnya, pertanyaannya ada pagination, yaitu 1 halaman per pertanyaan, ada 1 halaman per bagian, ada 1 halaman untuk seluruh pertanyaan. Di sini ada access mode, di mana bisa diatur anyone with the link atau invited people only. Lalu di sini ada all question dan ada randomized per section. All question itu semua pertanyaan atau dan randomized per section itu di random per bagian karena kita tidak ada bagiannya, jadi kita all question saja. Lalu allow roaming itu uh, si klien bisa kembali ke halaman sebelumnya untuk membuat membuat untuk mengubah jawabannya. Lalu di sini ada description yaitu halaman awal yang akan muncul atau kayak penjelasan awal gimana apa nih tentang apa nih survei ini. Lalu ada end message yaitu respon kami terhadap jawaban dari klien. Kita bisa tes di sini atau kita bisa lakukan skenario misal kita masuk ke website kita sebagai uh, customer. Maaf. Lalu kita bisa start survei. Kita bisa isi pertanyaan tersebut.
Nah, jika sudah selesai, kita bisa mensubmitnya. Lalu kita bisa kembali ke survei tadi untuk melihat berapa sih orang yang sudah register. Di sini kita bisa melihat ada 14 pertanyaan dengan rata-rata durasinya yaitu 1 detik. Dengan registernya sudah ada 8 orang, dengan yang komplit 4 orang. Lalu kita setelah survei ini selesai, kita bisa serial sort. Nah, kita bisa lihat data tersebut menggunakan pie graph atau data seperti ini. Lalu kita bisa, maaf tadi ada satu yang saya lupa, kita bisa share ke customer kita saat acara dimulai seperti itu. Kita bisa copy lalu kita bisa share ke customer kita. Lalu kita bisa end-kan pertanyaan ini dengan mengklik tadi, lalu kita bisa close. Sekian dari ketiga skenario tersebut. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian dan terima kasih.